Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 11 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rahasia Menjadi Kaya. Rahasia Menjadi Kaya. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 24 ayat yang ke-33 sampai dengan ke-34. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa Engkau merancangkan kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak kekurangan dalam banyak hal, dan kami menjadi pribadi yang kaya juga di dalam banyak hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebagian orang mengidentikan kemiskinan sebagai bentuk kerohanian. Namun sesungguhnya yang menjadi bentuk kerohanian bukanlah kemiskinan, tetapi kesederhanaan. Kesederhanaan beda dengan miskin. Banyak orang-orang kaya yang cara hidupnya tetap sederhana buat diri sendiri, namun kekayaannya dipakai justru untuk memberkati dan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Sehingga sahabat seperjalanan, perjuangan setiap orang-orang percaya adalah bagaimana menjadi orang yang kaya secara finansial dan kaya dalam banyak aspek, namun kehidupan untuk pribadinya adalah tetap dalam kehidupan yang sangat sederhana. Apa yang dimaksud dengan sangat sederhana? Yaitu dia hanya memakai bagian-bagian yang menjadi miliknya, yang di dalam izin Tuhan, di dalam kehendak Allah. Sementara kekayaan yang ada pada setiap diri, setiap sahabat seperjalanan, pada akhirnya dipakai adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Amsal yang kita baca, jelas bagian ini adalah orang-orang yang memang miskin secara ekonomi, tetapi penyebabnya jelas sekali apa yang dicatat di dalam Alkitab. Apa penyebab kemiskinan pada bagian ini? Dikatakan dalam firman Tuhan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, dan kemudian untuk tinggal berbaring. Ada 3 pekerjaan: tidur, mengantuk, melipat tangan, dan berbaring. Jadi ada 4 pekerjaan tangan daripada orang-orang yang kemudian jatuh dalam kemiskinan. Yang dilarang oleh Allah bukanlah faktor kemiskinannya, tapi penyebab seseorang yang menjadi jatuh dalam kemiskinan. Mengantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi, melipat tangan, dan berbaring. Ini adalah orang-orang malas. Allah merancang kehidupan kita bagaimana menjadi kaya. Setelah manusia diciptakan adalah untuk bekerja dan untuk berkarya, untuk melakukan semua yang terbaik. Catatan Alkitab, yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, yang 2 dan 5 mereka bekerja, yang 1 sudah dalam keadaan miskin cuma punya 1 talenta. Dia menjadi pribadi yang malas. Orang yang malas adalah punya banyak alasan untuk kemalasannya. Dia akan salahkan keadaan, dia akan berkata, saya bukan terlahir dari keluarga kaya, saya karena kurang pendidikan. Bukankah banyak orang-orang yang berhasil karena dia tidak sempat sekolah, ataupun untuk sekolah pun berjuang luar biasa, sehingga tatkala keluarga tidak punya kemampuan mensekolahkan, namun karena kerajinannya, karena ketekunannya, secara pendidikan mungkin dia hanya bisa selesai SD saja, namun karena dia rajin, dia tekun, dia punya prestasi, ada orang yang kemudian mendukung, memberikan beasiswa, memberikan jalan. Dan yang terutama, orang-orang rajin adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah. Puluhan tahun menjadi hamba Tuhan, seringkali kalau dilihat bahwa kemiskinan karena faktor pendidikan, namun kemiskinan juga karena faktor karakter. Namun bagi mereka yang diberkati secara finansial, apakah kemudian pertanyaannya, kekayaan itu harus selalu finansial? Tidak selalu. Orang kaya bisa banyak aspek. Salah satu kekayaan yang bisa diperjuangkan secara adil oleh setiap orang, yaitu kekayaan karakter. Pribadinya rajin, pribadinya bisa dipercaya. Dia tidak sebentar-bentar ngantuk, sebentar-bentar tidur, sebentar-bentar melipat tangan, sebentar-bentar berbaring. Ini catatan Alkitab tentang 4 poin yang membuat seseorang itu jatuh miskin. Kalau kita diberkati oleh Allah karena kita rajin, karena kita tidak banyak tidur yang tidak perlu, karena kita tidak malas melipat tangan,
bukan membuka tangan untuk bekerja dan berkarya, maka Allah akan memberkati setiap sahabat seperjalanan. Saya pribadi kalau menjelaskan kisah bahwa sewaktu mau masuk sekolah menengah atas atau SMA, orang tua saya, ayah saya berkata, kamu berhenti sekolah karena papa tidak punya uang untuk melanjutkan kamu sekolah. Namun karena ada keinginan, ada kerajinan, ada kesungguhan, berjuang, Tuhan bukakan jalan. Demikian juga sahabat seperjalanan yang punya pengalaman-pengalaman di masa lalu, yang secara hitung-hitungan mungkin tidak punya modal menjadi orang-orang berhasil, namun punya modal karakter, punya modal ketekunan, punya modal kejujuran, punya modal daya juang, punya modal mental yang memiliki daya tahan yang kuat. Kehidupannya diperkaya dengan sikap optimis dan selalu memakai waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, sambil menjaga kesehatan, jangan sampai jatuh sakit. Karena kalau kita mendapatkan apapun juga kemudian kita jatuh sakit, maka apa yang didapat menjadi kurang artinya. Setelah kita mendapatkan kekayaan, cara menjadi kaya, maka yang kedua adalah belajarlah memperkaya orang lain. Apa yang dimaksud dengan memperkaya orang lain? Tidak selalu dalam bentuk finansial. Memang orang yang secara finansial diberi kelebihan akan lebih leluasa memberikan finansial. Ada orang kaya di dalam talenta, ada orang kaya di dalam sebuah kemampuan tertentu. Dia akan berbagi ilmu, dia akan berbagi pengalaman, dia akan berbagi kemampuan yang dimilikinya. Ada orang kaya di dalam relasi, di mana-mana orang kenal dia. Dia punya hubungan yang luas, itu pun kekayaan. Sehingga ada banyak orang-orang berhasil karena faktor relasi, karena faktor hubungan. Tatkala dia jualan sebagai seorang pebisnis, ada banyak orang belanja kepada dirinya, kepada tokonya, kepada produk yang dijualnya. Karena mengapa? Karena dia punya karakter, dia punya relasi, dia orang yang bisa dipercaya. Cara menjadi kaya, Allah jelas menciptakan kita dari mulai dunia diciptakan. Bukankah Allah menciptakan dalam kekayaan? Allah simpan bintang sedemikian banyak di langit, matahari, bulan. Tuhan memberikan semua yang terbaik. Semua kehidupan yang ada di laut, di daratan, di udara, di dalam tanah, tambang-tambang. Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya, yang memiliki segala-galanya? Namun Tuhan ciptakan seluruh alam semesta pada prinsipnya adalah untuk kepentingan orang banyak, untuk dipakai untuk kemaslahatan dunia secara umum. Kekayaan yang berikut adalah kekayaan di dalam kemurahhatian dan berbagi. Memberikan segala sesuatu agar setiap orang itu mengalami sebuah kapasitas hidup, produktivitas hidup yang terbaik. Mempertanggungjawabkan setiap waktu yang ada, setiap karunia yang ada, setiap umur kehidupan yang diberikan oleh Allah. Karena satu hari kelak nanti, sahabat seperjalanan, kita akan bertemu dengan Tuhan. Jadi pribadi yang benar, pribadi yang kudus, pribadi yang rajin, pribadi yang menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dan jikalau Tuhan memberikan kelebihan dan Tuhan memperkaya kita, maka kita dipanggil juga untuk memperkaya orang lain di dalam seluruh aspek kehidupan. Sahabat seperjalanan, engkau ditentukan, diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang kaya dan untuk dipanggil memperkaya orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Saya mendoakan sahabat seperjalanan menjadi orang-orang kaya di dalam banyak hal. Amin.